Jamaah Ansarul Mujahidin yang pada ini berkenan menerima kita ngaji di Dubai. Selanjutnya kita dengarkan tausiah ceramah yang sudah digagal dan sampaikan kita selanjutnya syukri Ghazali pada hari berserah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati Tuan Porsilah ya Ketua Yayasan Porsilah Ustaz ini Abdul Ghani yang kemarin saya sempat tarik juga sedih. Jadi minyak itu mulai ada sama namanya, cuma beda depannya doang. Iya, Abdul Ghani juga dia. Dan ini kagak ada, saya kasih tau. Bentar dulu, ya. Yang dulu saya sambil ini. Lah kan ada bapak ini di Porsilah, di posting. Iya. Yang lain-lainnya para ustadz tadi udah di absen. Yang saya belum tahu ini ustadz-ustadz tuan rumah. Iya. Nah ini kalau kita lihat merapat ustadz Porsilah semua, lah tuan rumah mana ini? Ustadz-ustadznya, Pak, duduk rumah di sono lagi di belakang. Ke depan sini yang nyampur nih jamaah Porsilah. Iya. Jadi belum kenal saya ini. Padahal saya orang sini. Bukan Tuan Nawani, saya orang sini. Senin, bener saya orang sini. Hah? Senin kan lewat tiap hari, pulang kali. Sini juga. Saya orang sini sebetulnya Pak. Baru. Hah? Jadi begitu. Jadi bapak-bapak, para jamaah sekalian, jamaah Porsilah dan jamaah masjid Jalidin yang hadir pada kesempatan yang baik ini, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, barangkali tidak mengurangi rasa hormat dan amanah saya. Hadirin sekalian, tadi sambutan kita berdengar orang dari pertama biasanya ratib, ini khatmul Quran, tahlil. Lah ini mah hal ini, iya. Jadi begitu kalau udah dibaca, lihat aja nih setirnya dari depan. Ratib apa tahlil? Apa khatmul Quran? Lah kalau ratib berarti biasa aja ngaji. Lah ini rupanya ada khatmul Quran, ada tahlil. Ini haul pasti ini. Ya, ditandasin lagi tadi mau senang. Nah, ini kan tebak. Makanya belajar pidatonya jangan bukan ceramah ini, belajar pidatonya. Kita tebak begini haul dah. Kalau haul udah berpanjang-panjang begini aja dah. Iya. Dalam rangka haul untuk mengingat kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka dijelaskan uzkuru mahasina mautah. Kita suruh banyak mengingat ya,
kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Di samping hal itu ya kita haulin, jangan orang tua ada video rumah ya. Setiap sholat fardu bacain Fatihah, Pak. Jangan lupa, itu akan mendapatkan keberkahan buat orang-orang yang masih hidup. Habis bayar fardu bacain Fatihah. Apalagi sampai di haulin mengingat kebaikan orang yang sudah meninggal. Makanya kita disuruh buat anak keturunan kita, orang-orang yang masih hidup disuruh birru abaakum tabirrukum abnaakum, berbuat baiklah kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Niscaya nanti kita bakal dibuat baikin juga sama anak-anak kita. Kayak hauli kayak gini dibarengin nih sama pengajian porsila. Alhamdulillah. Buat orang yang sudah meninggal dunia, udah nggak ada apa-apa lagi yang bentuknya materi yang kita kirimkan ke kuburan buat orang tuh, udah nggak bisa. Ini kayak begini ini buat ini. Ada pisang, ada jeruk, ada apel dan lain sebagainya. Nggak bisa kita bawa ke kuburan, kasih orang tua, nggak bisa. Paling kita hadiahin nih buat yang hadir biar dimakan, kita sodakohkan nyampe masih ke kuburan. Ya, di dalam hadis al-Qamaqala Rasulullah SAW, innal hadiyatal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Sesungguhnya hadiah kita kepada orang yang sudah meninggal dunia, kepada orang-orang tua kita, udah nggak lain nggak bukan yang dibawa kasur, yang lembaran itu masih geplek, nggak bisa kita lemparin ke kuburan. Ya. Yang bisanya hadiah al-ahya lil amwat, hadiah buat orang yang masih hidup kepada orang yang mati, ad-du'a wal istighfar. Doain dan bacain istighfar, mohon ampun kepada orang tua. Enggak ada lagi. Makanya kayak begini nih, Sanawari. Dibacain zikir, jadi doain. Ya. Emang doanya zaman tak ada putus sudah, kecuali 3 yang masih bisa nyampe. Di antaranya adalah waladun sholihun, ya, anak yang masih ingat, ya, yang masih ingat mendoakan kepada kedua orang tua, itu yang belum putus. Makanya kita sering-sering tuh besok Fatihah doain habis sholat fardu. Nggak ada lagi doa. Bagaimana doa? Ini anjurkan Robbana firlana atau Robbil firli wa walidayya warhamhuma kama. Itu tuh nyampe duit sama makanan kita bawa ke kuburan di sana kagak laku. Orang lain yang akan gitu. Tetapi doa anak kepada orang tua min jumlatil, termasuk daripada birrul walidain, berbuat bakti kepada orang. Udah lagi kan, udah nggak bisa apa lagi. Birrul walidain itu berdoa, menyebutkan kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Kita doa, karena kematian itu bukan akhir dari segala kehidupan kita. Itu hanya transit di alam barzakh. Masih banyak perjalanan. Hanya dijelaskan orang yang sudah meninggal dunia, orang-orang tua kita nih, semua nih yang udah pada meninggal dunia, malam itu
fi qabrihi illa kalbariyil muqabbis. Orang yang ada di alam barzah, di alam kubur, digambarkan itu seperti kayak orang timbul tenggelam. Kalbariyil muqabbis, timbul. Maka orang yang sedemikian, orang kalau lagi kelelep kayak orang kelelep timbul tenggelam. Ya. Orang yang lagi timbul tenggelam, kita lemparin tuh duit ke popang, kita lemparin, buat lo gak kepake sama dia, sama ibu kita, menyak kita, ya, nih emas nih, kalung sekian gram tuh. Jadi lagi timbul tenggelam, tapi timbul tenggelam. Kira-kira bermanfaat itu buat dia? Kagak. Yang bermanfaat kedebong bekas, tahu nggak kedebong bekas tuh? Bekas pun pisang. Lemparin itu orang itu belum dijabat nggak kira-kira? Sama ban bekas tuh dielai, tukang tambal ban. Lemparin itu. Tuh. Jadi artinya kita infakin, kita sodakokin, kita niatin buat orang tua kita yang bentuknya infak dan sodako, yang mengerjakan orang yang masih hidup, itu yang akan mendapatkan keberkahan kehidupan orang tua. Infak dan sodako. Satu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, ibu bapak saya sudah meninggal, saya ditinggalin harta banyak, bolehkah saya infakkan dan saya sedekahkan untuk orang tua saya? Saya niatin." Kata Nabi, boleh. Sebagian harta warisan yang ditinggal banyak, tanah banyak, kebunnya banyak di sini, infakin buat orang tua kita. Kata Nabi, boleh infakkan itu. Makanya kita nih para jamaah sekalian yang punya kelebihan rezeki ini, coba tanya ke ketua yayasan, coba tanya ke ketua Porsila lagi ngapain? Lagi ngelebarin apa lagi ngecilin? Katanya lagi ngelebarin tanah tuh buat pengembangan masjid. Kalau ada kesempatan, bapak di Curug sini, ikut tanya Ustaz kamu, saya ada rezeki ini, saya mau ngambil setengah meter, tanya tuh Ustaz Nawawi, atau langsung menghubungi Porsila. Kita niatkan infak dan sedekah untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan akan menjadi amal kebaikan. Maka kita ikutin, ayo. Mumpung masih ada kesempatan. Semua kita akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan mati. Dan kematian itu satu yang pasti. Wajatul mautu bil haqqi. Kematian itu pasti akan datang, kita akan mengalami. Yang jadi pertanyaan buat kita orang-orang yang masih hidup, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu wa amanu taqullah wal tanjur nafsun ma qaddamat liwat. Allah sudah ingatkan wahai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Wal tanjur nafsun ma qaddamat liwat. Apa yang kamu persiapkan untuk menghadap kepada Allah? Apa yang kita persiapkan kalau kita sudah mati? Makanya mumpung nih bapak-bapak masih sehat, rezekinya masih banyak, infak dan sedekah, masih sehatnya paling gede pahalanya. Kalau udah sakit mah ada kriterianya kan, mana pahala yang besar, mana yang masih sehat begini nih, infakin sedekahkan untuk orang tua kita, pahalanya lebih besar daripada kita udah mati, daripada kita udah sakit. Masih gini aja. Jadi kesempatan ini. Udah pakai gede lagi mau
itu ya bingung tentang Nawawi baru udah dingin lagi. Infakin sedekahkan. Ya, persiapan. Kita masih sehat, Allah kasih panjang umur, masih ada waktu, kesehatan walafiat. Ikuti majlis-majlis taklim di mana kita berada. Dulu suka saat duduk kita di majlis ilmu, di majlis zikir 1000 kali bagaikan sholat sunnah 1000 kali. Duduk doang, mau nanti kayak mau kagak kayak ya cuma senderan kayak mau ngantuk mau belajar kayak ya duduk doang hadir majlis ilmu pahalanya besar sekali. Maka jangan tinggalkan kegiatan-kegiatan komisi. Saya nggak tahu aja, kalau orang sini itu jawab. Ya, kalau ada tahu nanti kasih tahu Pak orang Curug. Ya, mamang saya juga di sini. Mana sih mamang saya? Ada Mang Sarip kan? Ada berjanji. No, ada. Kemarin ke teman. Besok mau kajian Porsila mau di Masjid Ustaz Nawawi ujung. Ya teman, ajak jamaah, ayo kita bergaul sama ustaz-ustaz Porsila yang rapat di depan ini. Ayo kita datang biar supaya kita banyak kenal dengan jamaah-jamaah. Nah, dengan demikian ya cukup sekian sampai di sini. Yang pada intinya mari kita berdoa kepada orang-orang itu yang suci di dunia, infakkan, sedekahkan, doakan, memohonkan istighfar untuk orang-orang tua kita yang pada saat kita semua akan mengalami yang sedih. Mudah-mudahan yang berkaitan dengan haul bisa menjadikan tazkirah ingatan kita nih yang masih pada sehat, yang masih pada ada hartanya. Ayo kita ingat sama orang tua kita, biar supaya orang yang hidup itu akan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Kita baca-baca buat orang yang dihalaukan, termasuk orang tua kita ingatkan. Alhamdulillah, al-Fatihah. Iya karena dua ini sama mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Syukri, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Para jamaah sekalian, sampailah di penghujung tamu kita pada malam ini. Waktu kedudukan yang 7 lewat 2 menit.